two, one, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini aku akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Felicia Atta Putri dari kelas 12-3 yang hari ini akan mengerjakan salah satu tugas biologi. Jadi pertama-tama pertumbuhan dan perkembangan hewan itu terbagi jadi dua. Yang pertama embrionik dan pasca embrionik. Kalau misalkan yang embrionik itu sebelum dia keluar dari rahim ibunya. Tapi kalau misalkan pasca embrionik itu setelah dia lahir atau setelah dia keluar dari rahim ibunya. Jadi misalkan kalau embrionik masih dalam bentuk zigot dan kawan-kawannya yang akan kita pelajari pada hari ini. Tapi kalau misalkan pasca embrionik itu misalkan telur, nanti dari telur jadinya ayam yang kecil, nanti ayam kecil jadi ayam gede gitu. Nah itu maksudnya pasca embrionik, adalah pasca setelah lahiran. Oke, nah lanjut ke tahapannya. Jadi pada video kali ini aku akan fokusin ke tahap-tahapan dari embrioniknya. Yang pertama adalah sperm dan ovum. Jadi sperma dan ovumnya itu bersatu, melebur jadi zigot. Nah zigot ini kan kita ketahui kalau misalkan zigot itu cuma satu sel telur doang kan. Nah setelah zigot ini udah ada, zigot ini akan berkembang nih. Yang awalnya cuma satu titik doang, nanti bakal jadi banyak. Nah proses ini dinamakan sebagai cleavage atau perbanyakan sel dalam suatu sel ini, tapi bentuk si selnya tuh nggak berubah, nggak makin besar, nggak makin banyak, nggak makin besar, nggak makin bentuk itu nggak berubah, tapi makin banyak dalamnya gitu. Nah itu namanya cleavage. Nah cleavage ini bakal menghasilkan morula. Morula ini adalah istilahnya adalah dia tuh banyak bintik. Kenapa namanya morula? Karena dia tuh mirip namanya mirip apa sih? Bentuknya tuh mirip dengan buah mulberry. Nah, bisa kita lihat kalau di sini tuh dia bintik. Nah, itu exactly how morula looks under microscopic. Nah, kalau misalkan morula ini perlu diingat adalah yang pertama bentuknya tetap. Jadi kalau misalkan zigotnya seukuran segini, nanti morulanya juga segini, gitu. Nah, bentuknya tetap tapi dalamnya tuh makin banyak karena ada proses cleavage, gitu. Nah, seterusnya ada blastosit. Nah, blastosit ini udah agak aneh-aneh. Yang pertama, kalau misalkan blastosit itu, kita lihat kan kalau misalkan di morula itu pertama-tama ada bulutannya yang melindungi bulutan kecil-kecilnya. Nah, bulutan yang ini, yang gede ini namanya zona pellucida. Dia tuh untuk melindungi dalamnya. Nah, pada saat blastosit ini terjadi, di dalamnya itu yang bulut-bulut kecil ini makin berdifferensiasi. Yang dimana artinya dia tuh punya sifat khusus. Dia tuh makin bentuknya udah beda, terus sifatnya juga udah beda. Nah, di sini blastosit ini yang lingkaran bulat ini berubah makin tipis, yang awal tebel, yang makin tuk gitu. Nah, terus habis itu si blastosit ini terbagi ada bagian-bagiannya. Yang pertama yang warna kuning ini kita lihat adalah outer cell mass. Yang kedua ini ada inner cell mass yang warna hijau. Terus perlu diingat kalau misalkan di blastosit ini ada rongga yang dibuat gitu. Nah, namanya tuh blastosil. Gitu deh. Ingat, kadang emang suka ketukar antara blastosil sama blastosit. Tapi blastosil ini dia tuh rongga di dalam blastosit gitu. Jangan ketukar. Selanjutnya ada di sini kan awalnya cuma ada outer cell mass sama inner cell mass. Tapi lama-kelamaan dia bikin rongga baru nih. Rongga barunya namanya amniotic cavity. Nah, di sini tuh kan emang ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna biru. Artinya apa? Artinya dia makin beda bentuk nih dari awalnya gitu. Nah, di amniotic cavity dan di bawahnya itu ada epiblast
dan yang warna biru adalah hypoblast. Nah, kalau misalkan sel itu kan sebenarnya bukan yang kayak kertas 2D doang kan. Sebenarnya tuh dia tuh 3D. Nah, kalau misalkan pengen kita bayangin, itu coba contohin dari melon yang atasnya dipotong dan di atasnya itu ada pancake. Kita taruh pancake selebar lemon itu. Nah, kita ambil bagian atasnya aja, bagian atas melon dan atas pancake-nya. Kita ambil dan anggaplah itu adalah epiblast dan hypoblast, which is sound really crazy to think about, tapi trust me, you'll get there. Tapi di sini kita ambil di atasnya si pancake dan di bawahnya adalah si melonnya, which is adalah epiblast. Nah, dua lembaran ini itu namanya bilaminar disc, B itu 2. Terus abis itu coba kita ambil potongan dari lembaran kedua ini. Coba kita ambil sebagian sininya. Itu kita lihat. Nah, di sini kalau misalkan kita bayangin, kan kita kalau makan pancake kadang suka kasih madu di atasnya. Nah, ada tuh yang bagian tengah yang kita jadiin suatu titik pusat untuk kita taruh madunya biar perfect kan. Nah, itu namanya kayak pusatnya gitu, pusat dari lingkaran itu. Nah, itu namanya primitive strike, dimana dia itu akan diffuse dengan epiblast dan hypoblast gitu. Aduh, capek ngomongnya. Terus abis itu kan tadi awalnya dari morula, blastosid, terus setelah blastosid jadi grastula. Grastula ini membentuk 3 lapisan kehidupan. Jadi lapisan germinal namanya. Lapisan germinal ini adalah 3 lapisan yang berfungsi untuk kehidupan. Wah, kok tiba-tiba gelap? Jadi yang pertama ada di sini yang luar banget, namanya ectoderm. Ectoderm ini lapisan luar ini akan membentuk ectoderm. Nah, kalau misalkan di dalam yang warnanya merah itu bakal membentuk endoderm, dan yang terakhir yang warna kuning itu bakal membentuk mesoderm gitu. Kalau ecto artinya luar, endo itu dalam, dan meso itu tengah. Next, terus selanjutnya kita coba lagi dari tadi kan ada lapisan yang atas sama bawah. Nah, atas sama bawah ini bakal setelah dia diffuse sama primitive strike itu bakal membuat 3 lapisan ini, which is ectoderm, mesoderm, sama endoderm. Nah, kalau misalkan ectoderm itu adalah jaringan yang akan membentuk epidermis, which is kulit-kulit atau yang di luar-luar. Contohnya apa? Contohnya yang pertama bagian epidermis, kulit. Jadi kuku, rambut, kelenjar, itu semua dimulai dari ectoderm. Yang kedua komponen sistem syaraf kayak neuron dan kawan-kawannya. Yang ketiga adalah kelenjar hipofisis dan korteks adrenal. Yang keempat adalah tulang rahang dan gigi. Yang kedua adalah mesoderm. Mesoderm ini atau jaringan yang tengah akan membentuk jaringan ikat. Jadi jaringan ikat tuh kayak misalkan jaringan yang untuk membentuk tubuh kita. Yang contohnya itu adalah jaringan otot tubuh, tulang, darah. Terus yang kedua itu organ penyusun sistem ekskresi. Yang ketiga adalah sistem reproduksi seperti medula adrenal. Yang ketiga adalah endoderm. Endoderm ini akan membentuk berbagai jaringan. Arti endo itu adalah yang di dalam. Jadi yang pertama akan membentuk jaringan epitel penyusun organ dalam. Yang kedua adalah jaringan epitel yang melapisi sistem pencernaan. Kemudian jaringan epitel melapisi sistem pernafasan gitu. Nah, kan kalau misalkan kita lihat awalnya cuma 3 lapisan doang. Setelah ectoderm dan mesoderm dan endoderm itu bakal ada yang namanya notochord. Notochord ini tuh ada di mesoderm. Jadi karena mereka tuh bakal selalu berdiferensiasi, jadi nggak pernah diem doang. Nah, si mesodermnya ini akan membuat notochord yang dimana ectoderm juga nggak mau kalah, dia juga mau bikin sesuatu hal yang baru. Nah, mereka bakal bikin chain atau apa chain bahasa Inggris sama bahasa Indonesianya? Chain.
rantai. Yes. Nah, rantai. Nah, rantainya itu namanya neuroplate. Aku nggak tahu asal bahasanya dari mana, tapi yang aku pelajari itu. Jadi neuroplate-nya ada di ectoderm, sama notochord-nya ada di mesoderm. Ini termasuk neurulation, jadi ini keluar dari bahasan topik, tapi aku juga suka ngebahasnya. Tapi akhirnya si neuroplate-nya ini, si rantainya ini bakal diffuse atau dia bakal turun ke notochord. Dia bakal hugging the notochord, dan karena dia turun, dia bakal membuat sebuah bentuk yang kayak tube gitu, kayak tabung. Nah, itu namanya neural tube gitu. Terus nanti setelah neural tube dia berdiffuse, dia menyatu, namanya neural crest. Oke, segitu aja. Semoga paham dengan penjelasan aku yang agak nggak terlalu jelas, tapi mungkin sedikit-sedikit paham. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.